Doa ini riwayatnya daripada malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril memberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan doa itu sampailah kepada para wali dan sampailah kepada kita. Khususnya para wali yang menggunakan doa ini adalah Kanjeng Sunan Kalijaga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Salam persaudaraan dan cinta damai untuk saudaraku dan sahabatku yang masih setia di channel Abah Raffi Cirebon. Wabil khusus untuk keluarga besar Al-Kafi Abah Raffi Cirebon dimanapun berada. Semoga kita semua tetap sehat walafiat, sehat lahir dan batin, berkah rezeki, berkah panjang umur, berkah usahanya, dan kita semua tetap iman Islam, tetap bisa istiqomah untuk beramal dan beribadah. Kita semua tetap dalam pertolongan, perlindungan, dan keselamatan lahir batin dari segala mara bahaya, bencana, dan fitnah dunia wal akhirah. Doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku dan sahabatku semua, seperti biasa untuk mengawali perjumpaan kita, marilah bersama-sama untuk membaca sholawat Ibrahimiyah. Semoga Allah meridhoi, memberikan berkah dan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Saudaraku dan sahabatku semua yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah, izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk berbagi pengetahuan sekaligus mengizazakan salah satu doa pamungkas, yaitu doa permohonan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa ini riwayatnya daripada malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril memberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan
doa itu sampailah kepada para wali dan sampailah kepada kita. Khususnya para wali yang menggunakan doa ini adalah Kanjeng Sunan Kalijaga. Apabila kita mengamalkan doa ini, haruslah yakin sepenuhnya. Ikhlas mengharap ridha Allah. Jadi, amalkan saja dengan ikhlas semata-mata untuk sarana kita mendekatkan diri kepada Allah. Sarana beribadah. Pasrahkan segala urusan kepada Allah. Hasilnya kita pasrahkan kepada Allah. Biarkan khasiat, manfaat, faedahnya menyertai kita dengan sendirinya. Yang terpenting kita mengamalkan doa ini sesuai daripada peraturan yang saya berikan dan rutin ataupun istiqomah. Marilah kita bersama-sama membaca doa permohonan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hasbiyar rabbu minal marbubin, hasbiyal khaliqu minal makhluqin, hasbiyar raziqu minal marzuqin, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Begitu doanya. Ada beberapa tata cara di dalam doa ini. Banyak sekali tata caranya. Insya Allah satu persatu akan saya berikan di sini. Tapi bertahap. Bagian 1, bagian 2, bagian 3, dan seterusnya. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan tata cara pada bagian yang pertama. Manfaatnya ataupun faedahnya apabila ada di dalam rumah kita, keluarga kita, anak kita, saudara kita, orang tua kita, pokoknya keluarga kita yang ada bersama di dalam rumah tersebut, ada yang sakit, ada yang sedang tidak enak badan, ataupun ada yang sedang susah. Ya, pokoknya sedang sakit lah, begitu gampangnya. Kita baca doa tersebut bersama-sama sekeluarga. Ya, jadi bersama-sama bacanya. Boleh berjamaah, boleh juga bacanya sendiri-sendiri. Yang terpenting doa permohonan ini dibaca terus di dalam rumah. Insya Allah orang yang sakit di dalam rumah tersebut akan memperoleh kesembuhan dari Allah. Kesembuhan lahir dan batin. Dilalahnya ada saja jalan pelantarahnya, sebabnya yang akhirnya orang yang di dalam rumah tersebut itu sembuh total. Sembuh daripada penyakitnya. Saudaraku dan sahabatku semua. Ada lagi hikmah dan faedahnya. Yaitu apabila kita ada luka ataupun orang lain lah begitu. Kita bisa bacakan doa ini dengan cara memandang saja, memandang lukanya. Kita pandang lukanya, kita baca doa itu. Yang banyak saja baca, boleh dalam hati, boleh kita bacakan dengan lisan. Ya, dengan cara kita pandang lukanya. Ya, itu asal ada bentuk lukanya, misalkan tergores ataupun luka apa, luka bacok, teriris gitu kan. Nah, kita bacakan sambil memandang luka tersebut. Insya Allah dengan sarana doa tersebut, dengan wasilah doa tersebut, luka itu akan segera sembuh. Lalu ada lagi manfaatnya. Manfaatnya apabila ada saudara kita, sahabat kita, keluarga kita yang minggat dari rumah, pergi dari rumah, yang istilahnya tidak tahu dia pergi kemana,
entah kemana tidak tahulah, pokoknya minggat lah begitu. Nah, komunikasi juga tidak ada, ya, tidak ada jejaknya. Kita bisa lakukan cara ini agar orang yang minggat pergi dari rumah tersebut bisa kembali pulang. Caranya bagaimana? Caranya kita mencari pecahan genteng, ya, atau kalau bahasa orang Jawa wingka namanya. Nah, jadi pecahan genteng itu bukan kita pecah sendiri, bukan, tapi kita cari di orang yang sedang bangun rumah ataupun pembangunan gitu kan, yang gentengnya itu sudah pecah sendiri, sudah di bawah, ya, tapi agak lebar lah. Kenapa? Nanti di dalam genteng itu, ya, kita tulis namanya orang yang minggat tersebut. Kita tulis pakai paku saja. Kita tulis nama yang minggat, namanya siapa, kita tulis lengkap namanya. Bila perlu kita tulis nama ibunya. Saya contohkan, misalkan yang minggat itu laki-laki, misalkan contohnya namanya Raffi. Nah, kita tulis bersama nama ibunya, Raffi bin nama ibunya. Nah, kalau yang pergi dari rumah itu perempuan, kita tulis namanya, misalkan contohnya namanya Erlin, kita tulis Erlin binti nama ibunya. Jadi kalau yang laki-laki kita hanya pakainya bin, kalau yang perempuan pakainya binti. Tapi tetap yang kita tulis itu nama ibu kandungnya. Begitu saudaraku. Setelah itu, setelah kita tulis, lalu kita bacakan doa permohonan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Ya, kita bacakan sebanyak-banyaknya. Mintalah kepada Allah supaya nama tersebut, kita sebut namanya, agar dia cepat pulang. Lakukan hal ini waktunya tengah malam ke atas. Ya. Jadi saudaraku dan sahabatku semua, cukup menulisnya satu kali saja. Jadi misalkan hari ini dia belum pulang, besoknya kita amalkan lagi. Tapi tetap waktunya jam 12 malam ke atas ataupun tengah malam ke atas. Begitu. Ya. Saudaraku dan sahabatku semua, lakukan hal tersebut sampai orang yang minggat itu pulang lagi ke tempatnya. Pulang lagi ke rumah. Ya. Misalkan 3 hari belum pulang, lanjutkan. 1 minggu belum pulang, lanjutkan. Begitu. Insya Allah, saudaraku dan sahabatku semua, yakini bahwa pertolongan Allah itu dekat. Pertolongan Allah itu cepat. Insya Allah. Orang yang kabur dari rumah ataupun minggat ataupun pergi dari rumah akan kembali dengan secepatnya. Biiznillah. Saudaraku dan sahabatku semua, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini tentang hikmah ataupun manfaat khasiat daripada doa permohonan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun doa muhun Kanjeng Sunan Kalijaga. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Manfaat di dunia dan manfaat untuk di akhirat. Yang terpenting kita ikhlas menjalankan karena Allah Ta'ala, semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tetap berusaha semaksimal mungkin. Jangan lupa kita tetap harus yakin sepenuhnya bahwa Allah memberikan pertolongan yang cepat untuk kita. Apabila ada kata-kata, ucapan saya, tata bahasa, ataupun cara penyampaian saya yang tidak berkenan di hati saudaraku dan sahabatku semua, saya mohon maaf lahir dan batin. Karena saya manusia biasa, tidak luput dari dosa dan kesalahan. Yang maha sempurna hanyalah Allah Azza wa Jalla. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa di bagian yang kedua tentang khasiat, manfaat, dahsyatnya
doa permohonan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salam persaudaraan dan cinta damai, salam sehat, salam bahagia, salam selamat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Inna fatahna laka fatham mubina nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Akhirul kalam wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.